Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir sayyirna bi'azamatika bitaysir rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para habaib, para asatid, para guru, para tokoh masyarakat, wa khusus bidzikrihim sadatuna al-habaib Al-Habib Ahmad Zaki bin Yahya, Habib Muhammad Mahdi Al-Jufri, dan juga tadi Al-Habib Ahmad Syakir Al-Idrus, dan yang akan datang insyaAllah Al-Habib Ahmad bin Muhdhar Al-Attas, yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati, diangkat derajat, kabulkan hajat, karuniakan sehat walafiat. Begitu juga para guru, para asatid, para kiai, wa khusus bidzikrihim sahibul majlis akhina guru kita Al-Ustaz Haji Abdul Karim Ali, begitu juga Al-Ustaz Haji Mashuri, serta penceramah kita tadi juga Kiai Haji Razi Jailan, yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati, diangkat derajat, kabulkan hajat, karuniakan sehat walafiat. Tak lupa para tokoh masyarakat dan juga para hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan kehadiran kita malam ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berkahi umur dan usia kita. Allah Subhanahu wa taala hilangkan segala kesedihan dan kesusahan kita, dan mudah-mudahan tidak bangun dari majlis ini kecuali insyaallah Allah ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur sampai detik ini juga kita masih mengenang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pujangga mengatakan, walau anna amilna kulla hainin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Andaikan kita mengamalkan, melakukan setiap waktu, setiap hari maulid, memperingati berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakana wajib, maka itu seakan-akan itu adalah wajib bagi kita semuanya. Bagaimana tidak? Sedangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aslul wujud, pokok intisari daripada wujudnya kita semuanya. Kalau kita mengingat bagaimana seorang Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul maulid, beliau sampai mengatakan, wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqadam. Dan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafarra'al wujud, maka bercabang wujud yang ada, khalqan ba'da khalqin, makhluk demi makhluk, semuanya diciptakan dari nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga diciptakan dari nur baginda Nabi Muhammad. Kita bersyukur. Oleh karena itu Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau sampai mengatakan, "Lau ghaba anni
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ain ma'adatu nafsi minal muslimin. Andaikan hilang dari pandangan mataku baginda Nabi Muhammad SAW walaupun sekejap mata saja, maka aku tidak memasukkan diriku dari golongan orang muslim. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena beliau mengetahui bahwasannya seluruh wujud adalah menunjukkan kepada Sayyidina al-Wujud, Sayyidina Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita juga semua hadir, berbahagia. Hadirin, hadirat, kalau kita berpikir apapun yang kita lakukan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sama sekali. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sama sekali. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki baginda Nabi Muhammad, semuanya keberkahan. Nama baginda Nabi Muhammad, nama baginda Nabi Muhammad saja membawa keberkahan yang luar biasa. Al-Imam Al-Busiri saja mengatakan, fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfa khalqi bidzimam. Al-Imam Al-Busiri sahibul Burda, beliau sampai mengatakan, fa inna li dhimmah, sesungguhnya saya dapat janji, jaminan dari Rasulullah, bitasmiyati Muhammad, karena saya mendapatkan nama, diberi nama Muhammad, wa huwa awfa khalqi bidzimami, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad adalah orang yang paling menepati janji. Nama baginda Nabi Muhammad saja, sampai dalam satu riwayat hadis dikatakan, man kana ismuhu Muhammad lam yu'adzab fi qabrih. Barang siapa yang namanya Muhammad, nama saja yang namanya Muhammad, maka dia tidak akan pernah disiksa di dalam kuburnya. Bahkan para salihin sampai mengatakan, barang siapa yang punya sakit, mungkin dia di tangannya ada sakit, mungkin dia pusing kepalanya, mungkin dia sakit perut, lalu dia mengatakan, huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa shifaa'un min kulli da'. Yang mengatakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa shifaa'un li kulli da', lalu tangannya tersebut ditiup dan dioleskan dan diusapkan ke tempat yang sakit, insya Allah dapat kesembuhan dari Allah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Ahmad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nama baginda Nabi Muhammad, sampai ada ulama yang mengatakan, barang siapa yang namanya Muhammad itu harus diberi tempat duduk jika dia duduk, ikraman li Sayyidina Muhammad, karena memuliakan baginda Nabi Muhammad. Hadirin, tadi kemarin saya dari Kalimantan datang ke Jakarta. Jadi dari Surabaya, Kalimantan datang ke Jakarta, masuk ke hotel di daerah apa itu namanya itu, Grogol. Masuk di hotel, saya lihat di situ ada menu-menu makanan di hotel. Menunya Masya Allah. Sampai saya ini pernah melihat satu menu makanan namanya rawon. Jakarta ada rawon ya? Ada. Rawon itu kalau di kampung harganya murah. Berapa harganya rawon kalau di kampung? Hah? Berapa itu? Paling 15.000. Dapat sudah, kadang-kadang sama es tehnya itu. Tapi begitu masuk ke hotel, namanya bukan rawon lagi. Dilihat namanya sudah berubah. Namanya Black Soup of Javanese. Keren namanya. Berubah nama saja, harganya yang 15.000 udah jadi 80.000. Kenapa? Nama. Kalau kita mendapatkan nama Muhammad,
Ini nanti balik rumah ya, yang anak-anak ngomong sama abahnya, bah ganti nama jadi Muhammad aja sudah. Kenapa? Nama Muhammad bukan sembarangan. Bahkan sampai di akhirat itu yang namanya Muhammad dapat tempat yang spesial luar biasa. Kenapa? Ikraman di Sayyidina Muhammad, karena memuliakan baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau kita lihat apapun yang kita lakukan, Masya Allah, kalau itu berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad, hasilnya luar biasa hadirin. Coba kita lihat cerita yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, populer sudah, bahkan sering dibawakan ke majelis-majelis maulid. Cerita tentang Abu Lahab, paman baginda Nabi Muhammad. Kalau sudah cerita, misalnya ceritanya tentang Abu Lahab bahagia dan lain sebagainya, insya Allah semua yang hadir sudah paham. Tapi kalau kita lihat, di situ ada surat Al-Lahab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabbat yada Abi Lahabin wa tab." Ayat kedua apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah sudah mengatakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apapun yang dimiliki oleh Abu Lahab, hartanya kah, atau uangnya kah, atau keuntungannya kah, semua yang dimiliki Abu Lahab tidak ada manfaat sama sekali. Nggak dapat menyelamatkan Abu Lahab. Hartanya nggak bisa menyelamatkan, keuntungannya nggak bisa menyelamatkan, perasaannya nggak bisa menyelamatkan Abu Lahab. Tapi yang subhanallah, ini Allah yang berfirman. Allah yang berfirman, nggak ada lagi yang bisa disangkal, nggak ada lagi yang bisa didebatkan, lagi nggak bisa. Tapi kalau sudah urusan baginda Nabi Muhammad, ketika Abu Lahab membebaskan Suwaibah karena bahagia dengan Nabi Muhammad, bayangkan budak zamannya baginda Nabi Muhammad itu, kalau diuangkan zaman kita itu bisa sampai 2M, 2 miliar, dibebaskan begitu saja. Seluruh hartanya nggak manfaat kecuali harta yang pernah dipakai untuk berbahagia kepada baginda Nabi Muhammad. Allah yang mengatakan nggak bakal menyelamatkan itu hartanya. Cukup nggak cukup, banyak lagi jika bersangkut pautan dengan baginda Nabi Muhammad, luar biasa. Kita sholawat sekali, Allah balasnya 10 kali. Kita sholawat 10, Allah balasnya berapa? 100 kali. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekhususan yang lain juga untuk orang yang bersolawat. Cukup nggak cukup. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, ada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab datang kepada baginda Nabi Muhammad. Ini kita semua yang hadir di sini pasti keinginannya adalah masalah di dunia tuntas, di akhirat selamat. Di dunia masalahnya tuntas, di akhirat selamat. Tapi ini khusus bagi umat baginda Nabi Muhammad, luar biasa hadirin. Ini seorang sahabat Ubay bin Ka'ab datang kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik, inni ukthiru salata alaika ya Rasulullah, fakam aj'al min salati alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini banyak berdoa ya Rasulullah, banyak berdoa, banyak bersalawat untuk engkau ya Rasulullah. Kira-kira ya Rasulullah, berapa banyak salawat yang aku haturkan kepada engkau ya Rasulullah? Rasulullah SAW nggak mungkin mengatakan semuanya dong, nggak mungkin. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, masyita, yang kau kehendaki aja sudah. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, nisfahu ya Rasulullah, ya Rasulullah, setengah daripada sholawat atau doa-doaku atau amaliyahku untuk engkau ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, nisfahu kathir in zitta fahu afdal. Setengah itu udah banyak, tapi kalau engkau tambahkan lagi, maka itu lebih baik.
Ubay bin Ka'ab, sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, idzan thuluthahu ya Rasulullah. Kalau begitu 2/3 ya Rasulullah, aku jadikan semuanya untuk engkau, untuk salawat kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, thuluthan kathir in sitta fahuwa afdal. 2/3 itu sudah banyak, tapi kalau ditambahkan lagi lebih baik. Ya Rasulullah, idzan aj'alu salati alaika ya Rasulullah kullah. Ya Rasulullah, kalau begitu seluruh doa-doaku, seluruh amaliyaku ya Rasulullah, aku jadikan untuk salawat kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah SAW tidak mengatakan apa-apa, tapi baginda Nabi Muhammad SAW malah mengatakan fadilah, keutamaan daripada salawat, orang yang memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, idzan tukfa hammak wa yughfar dzambuk. Kalau begitu wahai Ubay, 2 hal yang engkau akan dapatkan bagi orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Yang pertama adalah seluruh stresnya, pikiran-pikirannya, kesusahannya, apa yang membuat dia susah, apa yang membuat dia kepikiran terus, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini darul masaib. Bahkan ulama mengatakan darul bila. Bukan cuma bala, tapi bila. Apa itu darul bila? Adalah tempatnya kita ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda kita baginda Nabi Adam alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam diturunkan ke muka bumi ini bukan untuk healing, bukan untuk tamasya, tapi diturunkan karena pernah melakukan satu kesalahan, diturunkan hukumannya ke bumi ini. Keluar dari surga, diturunkan ke muka bumi ini. Nggak cukup, ibunda kita Siti Hawa pun diturunkan ke muka bumi ini. Sebagai apa? Sebagai bentuk daripada hukuman. Jadi heran kalau ada satu orang di dunia ini dia bersenang-senang. Tapi kalau orang yang banyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, ini tempatnya ujian. Dunia yang tempatnya ujian, tempatnya masaib, musibah dan lain sebagainya, maka akan dijadikan bagi orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad adalah tempat yang nyaman, tempat yang enak. Nggak bakal banyak pikiran, nggak bakal orang tersebut yang bersolawat kepada Nabi Muhammad banyak masalah. Nggak mungkin, mustahil. Bagi orang yang banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad lalu dia kesusahan, itu mustahil, nggak mungkin. Coba kita lihat, 10 sholawat saja kita lakukan di pagi hari dan di petang hari, maka orang tersebut sudah wajib dapat syafaat Rasulullah. Cukup, nggak cukup 80 kali sholawat jika dibaca setelah asar hari Jumat, maka dosanya 80 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup, nggak cukup, barang siapa yang bersolawat 100 kali, man shalla alayya fi yaumihi mi'ata marrah, kata baginda Nabi Muhammad, qadallahu lahu sab'una hajah, qadallahu lahu mi'ata hajah, sab'una li akhiratih wa 30 li dunyah. Siapa yang solawatnya 100 kali tiap hari diniati, maka insya Allah Allah akan kabulkan hajat orang yang bersolawat 100 kali. 30 hajatnya untuk dunia, 70 hajatnya untuk akhirat. Ini kira-kira yang hadir nih, semua yang hadir, kira-kira hajatnya sehari-hari sampaikah? Sampai 30 hajat, kira-kira nyampe enggak? Hah? Nyampe enggak? Ini hajat kita ini kalau dihitung hari-hari, kira-kira sampai enggak 30 hajat? Enggak sampai. Apa sih hajat kita? Yang belum kawin hajatnya pengen ketemu jodohnya, yang sudah kawin hajatnya pengen punya anak yang soleh solehah, yang belum punya mobil mudah-mudahan hajatnya punya mobil, yang rumah masih ngontrak pengen punya rumah, nggak ngontrak lagi beli rumah. Hajat ditulis, insya Allah sehari yang kita tulis nggak sampai 30. Apalagi kalau hajat kita ini, kita semua yang hadir ini, hajat kita sebenarnya kalau dikerucutkan hajat kita cuma satu. Apa itu? Hajat kita nggak lain, duit aja. Ini kira-kira yang hadir ini hajatnya duit nggak? Nah, nggak Beb. Mungkin ada yang bilang nggak Beb,
hajat saya pengen berangkat haji, nggak ada duit, nggak berangkat. Nah, kira-kira berangkat haji ada duit, nggak ada duit berangkat nggak haji? Orang nggak punya duit sakit-sakitan. Yang nggak punya duit istrinya yang dulu dinikahi cinta, masya Allah, romantis, sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu nggak punya duit, itu istri yang asalnya baik jadi jahat. Tiap hari ngomel, tiap hari banting piring. Kenapa? Karena lakinya nggak punya duit. Anaknya yang kecil, masya Allah, jadi anak soleh. Itu pas punya duit. Nggak punya duit, kira-kira kayak apa? Datang itu anak, bah minta duit, bah. Duit nggak ada, nak. Abah nggak punya duit. Itu si anak berani jawab, bah tiap hari nggak punya duit. Abah apaan nih? 30 hajat, subhanallah. Itu di dunia. Di akhirat 70 hajat bagi orang yang bersolawat 100 kali kepada baginda Nabi Muhammad. Cukup nggak cukup? Barang siapa, ada satu amalan salaf, amalan ulama yang mengatakan barang siapa yang solawat setelah sholat isya, setelah sholat isya duduk di tempatnya solawat 500 kali, itu orang bakal kaya. Bakal kaya. Barang siapa yang solawat 1000 kali, baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubashshar lahu bil jannah wa fir riwayah hatta yara maq'adahu fil jannah. Siapa yang salawatnya 1000 kali, maka insya Allah, kata baginda Nabi Muhammad, dia nggak bakal mati kecuali sudah dapat kabar gembira matinya masuk surga. Matinya masuk surga. Dalam riwayat yang lain dikatakan lam yamut hatta yara, nggak bakal melihat, bakal mati kecuali dia melihat bahwasannya itu surga ada kaplingan atas nama dia. Udah ada tempatnya itu, rumahnya kelihatan sudah, istananya kelihatan sudah. Makanya orang-orang soleh itu kalau mati, kalau meninggal, itu mereka itu tersenyum. Kenapa? Yang dilihat nikmat. Masa hidup kita harus banyak sholawat. Ini untuk siapa? Baginda Nabi Muhammad. Orang yang bersolawat maka akan ditulis zikir kepada Allah. Orang yang bersolawat maka ditulis sebagai orang yang beristighfar kepada Allah. Orang yang bersolawat maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai calon orang yang barisannya berbaris dengan baginda Nabi Muhammad, satu shaf dengan baginda Nabi Muhammad. Kenapa bisa dikatakan inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan? Sesungguhnya yang paling dekat gimana? Yang paling dekat itu satu shaf, satu barisan dengan baginda Nabi Muhammad. Maka yang satu shaf itu adalah orang yang banyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ini Allah kalau demi baginda Nabi Muhammad nggak nanggung-nanggung. Yang baik dengan Nabi Muhammad dibalas kebaikan yang luar biasa. Tapi orang yang sudah nggak baik dengan baginda Nabi Muhammad, orang yang sudah jahat kepada baginda Nabi Muhammad, itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan luar biasa menyiksa orang tersebut. Ada satu orang di masa baginda Nabi Muhammad, salah seorang Ra'isul Munafiqin, pemimpinnya orang munafik. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Oh, namanya Abdullah bin Ubay, tapi dia sebagai ketuanya orang munafik. Suatu hari, ini Abdullah bin Ubay, pemimpinnya orang munafik ini, punya anak sahabat, cinta dengan Rasulullah. Saking cintanya dengan Rasulullah, ini namanya Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay. Si anaknya Abdullah bin Ubay yang sahabat datang kepada baginda Nabi Muhammad karena hari-hari mendengar abahnya itu selalu menghina, mengolok-olok Rasulullah. Datang nih Abdullah bin Ubay, lalu bertemu dengan Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Rasulullah, i'dilli li an aqtul abi. Wahai Rasulullah, izinkan saya mau membunuh bapak saya.
Rasulullah kaget. Rasulullah tahu abahnya ini Abdullah yang bernama Abdullah bin Ubay ini pemimpinnya orang munafik. Tapi sampai anaknya yang datang izin kepada Rasulullah untuk membunuh bapaknya, ini bikin kagum Rasulullah. Lalu mengatakan, kenapa engkau inginkan itu wahai Abdullah? Nggak taunya Abdullah bin Ubay itu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya nggak mau andaikan engkau kemudian datang seorang sahabat yang sahabat tersebut benar-benar cinta kepada engkau, lalu dia datangi bapak saya, lalu ditebas batang leher bapak saya nggak mau ya Rasulullah, karena saya takut kemudian nanti orang yang sudah menebas batang leher bapak saya ketemu saya di jalan, walaupun dia juga seorang sahabat ya Rasulullah, maka mungkin saya takut ada perasaan benci dengan orang tersebut. Daripada orang itu ya Rasulullah, mending saya saja yang bunuh bapak saya. Kata baginda Nabi Muhammad, oh enggak Abdullah, jangan kau apa-apakan, tapi berbuat baiklah engkau kepada bapakmu. Suatu ketika Abdullah bin Ubay Ra'isul Munafiqin, pemimpinnya orang munafik tersebut, mati, meninggal. Rasulullah SAW datang ke kuburannya Abdullah bin Ubay, orang munafik tadi, dalam rangka jabr khatir, pengen basa-basi kepada anaknya Abdullah bin Ubay ini yang bernama Abdullah tadi, sahabat tadi. Pengen basa-basi ya, bahagia kah supaya Abdullah bin Ubay ini nggak sedih. Jadi baginda Nabi Muhammad datang ke pemakamannya Abdullah bin Ubay. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW melihat makam daripada Abdullah bin Ubay. Baginda Nabi Muhammad memintakan ampun demi membahagiakan Abdullah bin Ubay. Istighfar baginda Nabi Muhammad, beristighfar sampai Rasulullah SAW mengatakan, aku akan beristighfar sebanyak-banyaknya 70 marrah, sampai 70 kali. Ini kalau orang Arab zaman dulu itu kalau mengatakan mubalaghah fil adat, berlebihan daripada hitungan, itu biasanya nyebutnya 70 marrah, sebanyak-banyaknya. Kalau artian kita itu, saya akan mintakan ampun sebanyak-banyaknya. Malaikat Jibril turun. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, wa in tastaghfir lahum 70 marrah lan yaghfirullah lahum. Wahai Muhammad, minta ampunlah kepada orang tersebut, atau engkau nggak minta ampun untuk orang tersebut, walaupun engkau meminta ampun sebanyak-banyaknya, apa kata Allah? La yaghfirullahu lahum, Allah nggak akan ngampuni dia. Ahli tafsir, ulama tafsir mengatakan, kenapa? Karena dia telah menyakiti baginda Nabi Muhammad masa hidupnya. Yang dilakukan baginda Nabi Muhammad selalu ditentang oleh orang-orang munafikin. Jadi Allah nggak terima, walaupun baginda Nabi Muhammad yang memintakan ampun. Logikanya, kita punya istri kita diolok-olok oleh orang, dicaci maki oleh orang, atau temannya istri kita. Istri kita mengatakan, ya sudah biarkanlah. Lalu orang yang mencaci itu datang ke istri meminta maaf, maafin aku, saya minta maaf sebanyak-banyaknya, saya banyak salah dan lain sebagainya. Istri kita mengampuni, memaafkan orang tadi, tapi kira-kira hati kita masih nggak terima? Hati kita masih nggak terima, kurang ajar, udah mencaci maki terus datang-datang minta maaf, enggak bakal diterima, walaupun istri kita sudah maafkan. Begitu baginda Nabi Muhammad maafkan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau urusan baginda Nabi Muhammad nggak pernah memaafkan. Sudah menyakiti baginda Nabi Muhammad, hati-hati. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah,
Malam hari ini kita membahagiakan bagi hati baginda Nabi Muhammad. Kita bikin senang baginda Nabi Muhammad SAW. Sibuk-sibuknya orang lihat sepak bola, sibuk-sibuknya orang jalan-jalan malam minggu, kita duduk bersolawatan, mendengarkan tausiah, bermaulid. Mudah-mudahan hajat-hajat semua yang hadir dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedih Allah bahagiakan. Mudah-mudahan yang susah Allah angkat kesusahannya. Mudah-mudahan yang kurang lancar rezekinya dibanyaki oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Dibanyaki duitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan yang hadir anak-anaknya mudah-mudahan jadikan anak-anak yang soleh, solehah. Bapak-bapak dan ibu-ibunya dijadikan bapak-bapak penerus baginda Nabi Muhammad. Ibu-ibunya dijadikan ibu-ibu penerus ummahatul mukminin, istri-istri baginda Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan tidak bangun dari majelis ini kecuali dosa kita yang kecil, yang besar, yang tersembunyi, yang nampak, yang kita tahu, yang enggak kita tahu, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah SWT. Bekas-bekas dosa kita, atharud dzunub, bekas-bekas dosa kita, kesalahan kita yang terdahulu dihilangkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah, wa la taj'alna wa la fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la matruda wa la ma'zuma wa la ma'zura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita doakan juga guru kita Ustadz Haji Abdul Karim dan juga Ustadz Masyhuri, mudah-mudahan beliau-beliau dikaruniakan istiqamah untuk menuntun kita, untuk selalu membimbing kita, dan majelis salihin mudah-mudahan menjadi majelis kebanggaan baginda Nabi Muhammad. Yang hadir di majelis, yang datang di majelis mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Yang gak hadir mudah-mudahan Allah sadarkan, diberi bimbingan, diberi hidayah, segera hadir semuanya. Yang datangnya bolos-bolos, mudah-mudahan yang bolos-bolos datangnya mudah-mudahan dikaruniakan istiqomah berkali-kali lipat. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah Subhanahu wa taala ridhai dan kelak kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.